Halo, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang relasi, fungsi, dan inverse dari fungsi. Nanti kita ada beberapa contoh soalnya ya. Pertama kita akan bahas mengenai yang namanya relasi. Apa sih relasi? Relasi itu dalam matematika itu misalnya kan ya, ada A dan B, dan itu himpunan. Jika anggota A dikaitkan dengan anggota B berdasarkan suatu hubungan tertentu, maka akan terdapat suatu relasi ya, atau hubungan lah, dari A ke B. Relasi tersebut dapat dinyatakan dengan kurang lebih seperti ini. Penyimbolannya ya, dari A menjadi B. Sebagai contoh, relasi dari A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu B anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Misal relasi antara A ke B adalah relasi setengah dari ya. Relasi setengah dari. Oke, seperti ini. Maka kalau kita gambarkan kurang lebih akan seperti ini. Jadi yang A itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Tadi kan kalau untuk yang B anggotanya adalah 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun di sini ada keterangan bahwa relasi dari A ke B itu hubungannya adalah setengah dari. Maka yang paling tepat adalah seperti ini nih. 1 adalah setengah darinya 2. 2 setengah dari 4 dan 3 setengah dari 6. Seperti itu. Ini disebut relasi. Jadi tidak semua anggota B memiliki hubungan atau relasi dengan A. Dengan catatan di sini sudah ada keterangan setengah darinya, ya, A setengah darinya si B. Itulah relasi dalam matematika. Kemudian kita belajar ke yang kedua, yaitu yang namanya fungsi. Fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan. Apa sih fungsi atau pemetaan itu? Karena gini, ada persamaan dalam matematika gitu ya, yang bukan merupakan fungsi. Nah, fungsi sendiri itu suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap satu anggota A tepat satu dengan anggota B gitu ya. Jadi memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggotanya B. Ya. Sebagai contoh, A dengan 1, E dengan 2, F dengan 3 gitu ya. Atau misalkan I gitu ya, ada F ada I nggak apa-apa, dengan 4. Boleh nggak di sini ada 5 tapi nggak ada hubungannya? Ya boleh saja ya. Ini misalkan himpunan A, ini himpunan B, A dengan 1, E dengan 2, F dengan 3, I dengan 4. Nah, meskipun 5 tidak ada kawannya di A, itu nggak masalah. Yang penting adalah tiap satu anggota A atau setiap anggota A akan berpasangan tepat satu ya, kata-katanya itu tepat nih, tepat satu dengan anggota B. Jadi sekiranya I gitu ya, itu berpasangan dengan 4 dan I juga berpasangan dengan 5. Kalau seperti ini bukan fungsi ya. Ini bukan
fungsi. Bagaimana kalau misalkan nih A itu memiliki relasi dengan 2, E juga dengan 2, ini fungsi bukan? Ini fungsi, karena hasilnya adalah tepat 1. Ya, jadi kata kuncinya adalah tepat 1. Oke, itu tentang fungsi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai inverse fungsi atau kebalikannya dari fungsi. Secara bahasa sederhananya ya seperti itu. Nah, misalkan nih dari A menjadi B ke B gitulah. Maka inverse fungsi f-nya ini ya, inverse fungsi f-nya ini dinyatakan dengan f pangkat min 1 kayak gini. Ini simbolnya dibacanya f inverse gitu. Itu dari apa? Dari B menjadi A ya. Atau dengan penulisan lain ya, jika y sama dengan fx, fungsi dari x, maka x adalah f inverse-nya si y ya, seperti itu. Itu namanya inverse fungsi. Nah, inverse dari fungsi itu bisa merupakan fungsi atau bukan fungsi, seperti yang tadi kita pelajari bahwa yang namanya fungsi itu kan harus tepat 1. Nah, seandainya tujuannya itu atau daerah hasilnya itu lebih dari 1, itu bukan fungsi. Sebagai contoh, nanti kita akan membahas mengenai inverse dari fungsi yang ternyata bukan fungsi. Atau kalau ingin inverse-nya berubah fungsi, harus ada yang namanya syarat batas. Ya, baik. Kita akan belajar menentukan inverse suatu fungsi sebagai contoh. Contoh 1 gitu ya. Diketahui fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 1 kayak gitu misalkan. Nah, tentukanlah inverse dari fx tersebut ya. Tentukan inverse dari fx tersebut atau f inverse y jadinya kan kayak gitu ya. Seperti itu, karena y nya adalah si fx, karena y sama dengan fx sama dengan 3x min 1. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah ubah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx seperti ini nih ya. Jadi kalau kita bikin langkah-langkahnya, yang pertama nih, pertama kan ini soalnya nih fx sama dengan 3x min 1. Nah, langkah pertama adalah jadiin y sama dengan fx ya, atau langsung saja, sehingga karena f nya 3x min 1 berarti y sama dengan 3x min 1. Terus langkah selanjutnya kita selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Jadi nanti dibuat x sama dengan berapa kayak gitu ya, atau x sama dengan apa. Nah, untuk contoh ini berarti apa? Kita pindahkan ruas yang min 1 ini nih ya. Yang min 1 ini pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi y plus 1 sama dengan 3x seperti itu. Nah, karena tujuan kita yang kedua adalah menyelesaikan persamaan tersebut untuk variabel x, biar gampang kita rubah nih ya. Jadi dirubah menjadi 3x sama dengan y plus 1. Sama saja ya, nilainya sama saja. Nah, ingat tujuan kita adalah mencari menyelesaikan si x ini. Oke. Jadi kita tulis ulang, 3x sama dengan y plus 1, maka x-nya adalah y plus 1 dibagi dengan 3 seperti itu. Oke. Terus langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah ganti x nih, ganti x dengan f inverse y, dengan f inverse y. Jadi menjadi seperti ini nih. F inverse
Y sama dengan Y plus 1 dibagi 3. Nah, langkah terakhir adalah ganti variabel Y yang ada di sini nih menjadi X, sehingga diperoleh ya F inverse X sama dengan X plus 1 dibagi 3. Nah, inilah hasil dari inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 1. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 contohnya gini. Tentukan f inverse x dari fungsi, misalkan ini yang agak sedikit kompleks gitu ya. Tentukan ini berapa gitu ya, dari misalkan fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 5 gitu ya, 3x min 5. Nah, sama langkah-langkahnya kayak yang di sini ya, sama langkah-langkahnya, yaitu ubah fx ini menjadi y. Berarti yang pertama adalah y sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 5. Nah, nanti kita akan selesaikan x sama dengan apa ya, seperti yang di sini nih, seperti ini, x sama dengan apa, seperti itu ya, dari hubungan ini. Oke, mari kita selesaikan untuk langkah keduanya ya. Langkah keduanya yaitu kita selesaikan untuk x sama dengan seperti apa. Baik, tadi kita udah sampai tahap ini, yaitu y sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 5, seperti itu. Kita akan mencari nilai x nya. Berarti tinggal ini dikalikan ini kan ya, berarti y dikalikan dengan 3x min 5 sama dengan 2x plus 1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita keluarkan ya, 3xy boleh seperti itu, 3xy dari hubungan ini nih, lalu min 5y, min 5y sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini kan kita tujuannya mencari x. Nah, x ini bisa kita pindah ke sebelah kiri seperti itu. Dan y-nya yang 5y ini pindah ke sebelah kanan. Tentunya nanti tandanya juga akan berubah. Oke, kita lanjutkan. Akan menjadi 3xy ya. 3xy. Nah, ini min ya. Min 2x sama dengan ini jadi plus 5y plus 1. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kan bisa disederhanakan nih, karena masing-masing 3y dikalikan x, ini 2 dikalikan x, sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi x gitu ya, dikalikan 3y gitu, 3y min ini ya, x dikalikan 2 kan, berarti 3y min 2. Oke, 3y dikalikan x adalah ini 3xy, dan min 2 dikalikan x adalah min 2x. Nah, ini sama dengan 5y plus 1, seperti itu. Nah, diperoleh ya, diperoleh x sama dengan 5y plus 1 dibagi 3y min 2. Nah, ini langkah yang kedua ya, langkah yang kedua, langkah yang seperti ini nih. Nah, sekarang langkah yang ketiga ya, gimana? F inverse y adalah, nah ini kan 5y plus 1 dibagi 3y min 2. Langkah yang terakhir, ganti y dengan x ya, ganti y dengan x, berarti f inverse x sama dengan 5x plus 1 dibagi 3x min 2. Nah, inilah nilai dari inverse fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 5. Oke, seperti itu. Nah, ada rumus cepat, ada cara cepat. Kalau uraian harusnya seperti ini ya, tapi kalau
kalian mau pakai rumus cepat itu dipakai ketika menjawab soal pilihan ganda. Nah, rumus cepatnya apa? Jadi gini, misalkan diketahui fungsi fx adalah ax ditambah b seperti itu ya, terus bagi cx ditambah d ya, seperti itu. Nah, f inverse-nya x-nya itu ya, seperti itu. Kan gimana? Nah, ini kan D, posisi D, ini A ya. D sama E itu saling bertukar posisi ya. Selain bertukar posisi juga tandanya berganti. Jadi kalau ini D pindah ke sana jadi min D gitu ya. Min D X seperti itu, B-nya tetap dibagi CX in tetap. Nah, A-nya turun pindah posisi ke D, tapi karena ini positif menjadi min A. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus cepatnya atau cara cepatnya untuk kalau nanti kita ketemu soal-soal pilihan ganda. Coba aja. Di sini kan A-nya 2. Hasilnya jadi min 2. D-nya kan min 5. Ya, di sini menjadi plus 5. Sedangkan posisi C dan posisi B gitu ya, tetap yaitu 1. Oke, seperti itu contoh inverse. Nanti kita akan contoh yang selanjutnya. Baik, kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 2 contoh soal lagi, yaitu yang pertama atau yang nomor 3 adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Kita akan mencari f inverse x-nya seperti apa. Lalu contoh yang selanjutnya nomor 4 adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Nah, seperti itu. Baik, kita selesaikan dulu untuk soal yang nomor 3. Langkah pertama tadi gimana? Kita rubah bentuk f ini menjadi y gitu ya. Jadi y sama dengan 2x kuadrat min 1. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang kedua kan kita akan mencari nilai menyederhanakan nilai x gitu ya. X sama dengan berapa gitu kan ya. Oke, untuk keperluan tersebut kita bentuk seperti ini. 2x kuadrat sama dengan itu, oke. Ininya min 1-nya pindah ke digabungkan dengan y sehingga menjadi y plus 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana nih? X kuadrat gitu ya, sama dengan y plus 1 dibagi dengan 2. Nah, seperti itu. Atau x-nya gimana? X-nya karena ini kuadrat maka ini plus minus ya hasilnya ya, plus minus akar dari y plus 1 dibagi dengan 2. Jadi jawabannya ada 2. Yang pertama adalah akar y plus 1 dibagi 2, yang kedua adalah minus akar y plus 1 dibagi 2 ya. Yang pertama plus, yang kedua minus. Oke. Langkah yang keempat. Nah, untuk keperluan langkah yang ketiga ya. Untuk keperluan ini kita tetap menggunakan plus minus saja, jadi nggak dipisahkan jadi 2. Jadi langkah ketiga adalah f inverse y seperti itu ya, sama dengan plus minus akar y plus 1 dibagi 2. Dan terakhir kita rubah bentuknya menjadi f inverse x adalah plus minus akar x plus 1 dibagi 2. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Di sini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 2. Berapa nilai atau bagaimana nilai f inverse x-nya? Oke. Langkah pertama, oke, gimana? Y sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Oke. Nah, kita perlu sedikit memodifikasi bentuk persamaan ini ya, agar nanti ketemunya itu semacam yang melengkapkan kuadrat sempurna seperti itu. Jadi gini nih modifikasinya, oke. Y sama dengan x kuadrat min 6x. Nah, oke. Nah, 6 kan kalau rumus itu kan x kuadrat min bx plus c gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kan
ada kalau melengkapkan ke bentuk kuadrat sempurna nanti antara 6 sama yang C-nya itu, yang B sama C itu ada hubungan ya. Untuk keperluan ini harus plus 9 seperti itu. Nah, karena ini totalnya adalah min 2, berarti min 9 min plus 9 min 11. Nah, kayak gini. Kan hasilnya sama saja nih. Min 2 adalah 9 min 11. Nah, untuk apa sih 9? Keperluannya adalah agar nanti kita bisa menyederhanakan bentuk yang ini nih. Untuk yang dari dari sini ya sampai sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan, nah gitu kan. Ini yang kita batasi dengan tanda merah ini kan berupa apa? Berupa X min 3 kuadrat ya. Nah, seperti coba aja. X kuadrat nih, 2 dikalikan X kalikan min 3 adalah min 6X, lalu min 3 kuadrat adalah plus 9. Nah, seperti itu. Inilah bentuk yang, ini adalah bentuk lain dari yang dalam tanda merah ini. Nah, min 11 jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya. Ini min 11. Lalu langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya ya, kita pindahkan min 11 ini ke Y sehingga diperoleh Y plus ya, plus 11 sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, untuk keperluan karena kita akan mencari X, kita balik posisinya ya, pindah posisinya ke sana, ini yang ke sana, sehingga nanti menjadi X min 3 kuadrat sama dengan Y plus 11. Berarti apa? Berarti X min 3 adalah apa? Akar ini kan. Nah, akarnya adalah plus minus ya, plus minus akar Y plus 11 seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya X itu sendiri adalah nilainya adalah gimana? Plus minus akar Y plus 11. Nah, seperti itu ya. Lalu min 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3. Jangan sampai salah ya, ini tandanya sampai sini. Ini plus 3-nya di luar akar. Nah, seperti itu. Oke. Ini langkah yang kedua ya, langkah yang kedua yaitu mencari nilai X-nya. Nih tak tanda ya dulu, ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga gimana? Langkah yang ketiga yaitu kita rubah ya menjadi bentuk F inverse Y sama dengan ini kan, sama dengan plus minus akar Y plus 11 gini, lalu terakhir plus 3. Nah, terakhir sendiri adalah kita rubah lagi bentuknya menjadi F inverse X sama dengan plus minus akar X plus 1, nah baru plus 3. Nah, kayak gini, selesai. Udah kayak gini aja. Atau biar ini nggak rancu gitu ya, kita taruh di sebelah depan aja gini. Jadi F inverse X adalah sama dengan gitu ya, 3 gitu, plus minus akar X plus 1. Nah, ini tidak mengurangi makna yang di atas ya. Oke. Itulah saya rasa pelajaran kita atau pembelajaran kita mengenai relasi, fungsi, dan inverse dari fungsi. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita akan belajar mengenai menentukan inverse dari fungsi kuadrat.